Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkau adalah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, pernahkah kita merasa dilupakan? Mungkin oleh teman, keluarga, bahkan oleh Tuhan sendiri. Saat semua terasa hancur, doa seolah tak dijawab, dan hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mudah sekali merasa bahwa Tuhan jauh. Memang setiap orang pasti pernah merasa sendirian, bahkan mungkin merasa Tuhan sudah melupakan kita, di mana hidup terasa tidak adil, doa tidak dijawab, dan harapan mulai pudar. Namun pada pagi ini firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 21 mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Tuhan berbicara kepada umat-Nya, tidak akan kulupakan engkau. Ini bukan hanya sekedar janji-janji, melainkan jaminan dari Allah yang setia sejak awal. Dan Tuhan menyebut Israel sebagai hambaku, mengingatkan bahwa mereka tetap miliknya meski mereka saat itu sedang terbuang di Babel. Dan lebih dari itu, Tuhan berkata, "Aku telah membentuk engkau." Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Kita dibentuk dengan tujuan, dan Dia tetap bekerja walau kita tidak selalu melihatnya secara langsung. Sekarang coba kita bayangkan seorang anak kecil yang tersesat di tengah keramaian pasar. Ia menangis, merasa sendirian, tapi sebenarnya sang ibu tidak pernah jauh darinya. Ia mencarinya dengan cemas, berlari ke segala arah. Ketika akhirnya ia menemukan anaknya, ia memeluknya sambil berkata, "Ibu tidak pernah lupa kamu. Ibu mencarimu sejak tadi." Terkadang kita merasa seperti anak kecil itu, tak terlihat, tak didengar, tapi Tuhan seperti ibu itu. Dia tidak tinggal diam, bahkan saat kita tidak merasakannya, Dia sedang bergerak mendekat kita. Saudara yang terkasih, makna yang mendalam yang bisa kita lihat dari Yesaya 44 ayat 21, kita adalah hamba Tuhan. Maksudnya adalah identitas kita tidak berubah di mata Tuhan, bahkan ketika kita sedang jatuh. Tuhan telah membentuk, menciptakan kita. Kita diciptakan dengan maksud yang besar. Tuhan tidak akan meninggalkan karyanya. Tuhan tidak akan melupakan kita. Janji ini
memberi harapan, terutama saat kita merasa tidak berharga. Oleh karena itu, di saat kita merasa gagal, ingatlah bahwa Tuhan tidak mengukur kita berdasarkan keberhasilan dunia, tetapi berdasarkan kasih-Nya. Ketika kita merasa ditinggalkan, kembalilah kepada identitas kita sebagai hamba dan anak Allah. Jika merasa doa kita tak didengar, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja secara diam-diam untuk kebaikan kita. Ketika hidup terasa berat, ingat siapa kita di mata Tuhan. Kita adalah milik-Nya. Saat kita merasa gagal, percaya bahwa kita tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Jadikan ayat ini sebagai pengingat setiap hari bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, terima kasih karena Engkau mengenal kami dan tidak pernah melupakan kami. Meskipun kami sering merasa jauh, Engkau tetap dekat. Kuatkan kami untuk percaya dan berjalan dalam kasih-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.